Perkenalkan, nama saya Filippo Immanuel Moicere dengan NIM 21212028. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Air Conditioning dengan materi gaya dan benda energi yang terkandung pada benda. Pada prinsipnya, sistem refrigerasi dan tata udara berbasis kepada prinsip-prinsip keilmuan dan rekayasa. Padahal keilmuan dan rekayasa itu sendiri mengakar pada ilmu fisika dan matematika terapan. Proses pendinginan udara, cooling proses, dan proses pemanasan udara, ruang heating proses, berdasar kepada hukum penukaran kalor, heat exchange yang berlangsung pada elemen-elemen fisis. Desain dan operasi peralatan pendingin dan pemanas ruangan berbasis pada salah satu cabang ilmu fisika yaitu thermodynamics, sedangkan proses aktual pada pengkondisian ruangan yakni pengontrolan suhu udara dan kandungan uap air atau kelembaban udara tergantung pada pengetahuan dari salah satu cabang ilmu fisika yang lazim disebut psikometri, pendistribuan udara yang sudah dikondisikan ke ruang-ruang yang memerlukannya, dan pengaturan udara segar dari luar ruangan berhubungan erat dengan masalah ventilasi, proses aliran fluida dalam suatu siklus menyangkut aliran fluida dan energi kinetik. Pemeliharaan suhu ruangan agar selalu konstan pada titik yang diinginkan akan berkaitan dengan masalah pemindahan panas heat transfer. 1.1 Massa dan berat jenis. Dalam bidang refrigerasi dan tata udara, ukuran utama menentukan kuantitas suatu benda adalah massa, biasanya dinyatakan dalam gram atau kilogram atau volume. Biasanya diekspresikan dalam sentimetri kubik pangkat 3 atau meter kubik pangkat 3. 1 meter kubik sama dengan 1 juta cm kubik. Ukuran lain dari volume fluida adalah liter. 1 liter sama dengan 1/1000 meter kubik. Berat jenis P dinyatakan sebagai massa persatuan volume, sedangkan volume Pasifik dinyatakan sebagai volume persatuan massa bila diekspresikan dalam formula matematika adalah P sama dengan M garis miring V, F sama dengan V garis miring M. Berat jenis lazimnya diekspresikan dalam kilogram per mata kubik atau per liter M pangkat 3. Jadi P sama dengan 1 garis miring V dan V sama dengan 1 garis miring P. 1.2 Gravitasi spesifik atau berat jenis relatif. Gravitasi spesifik dari suatu benda merupakan nilai perbandingan antara berat jenis benda tersebut dengan berat jenis benda yang dijadikan standar acuan. Pada kasus cairan, maka yang dijadikan standar acuan adalah yang memiliki berat jenis maksimum 1000 km pangkat 3. Jika PW adalah berat jenis air, maka gravitasi spesifik PR suatu benda adalah P1 sama dengan P garis PW. 1.3 Massa dan volume zat yang mengalir. Bila massa benda diukur dalam satuan gram, G atau kilogram, maka massa suatu zat cair yang mengalir diukur dalam 1 gram per detik atau dalam kilogram per detik. Satuan lain yang dapat dipakai untuk mengukur aliran suatu zat cair adalah kilogram per menit dan kilogram per jam. Sama seperti biasa, volume diukur dalam meter kubik M pangkat 3 atau dalam liter. Volume suatu zat cair yang mengalir diukur dalam satuan. 1.4 Velositas dan kecepatan gerak benda. Contoh gerakan sederhana dari suatu benda yang dapat dilakukan adalah gerakan benda dalam kecepatan konstan pada garis lurus. Dalam hal ini, gerakan benda tersebut memiliki arah dan jarak yang sama persatuan waktu. Gerakan benda yang demikian dikatakan gerakan yang memiliki velositas konstan. Bahwa istilah velositas konstan mempunyai implikasi tidak adanya perubahan dan arah kecepatan benda. Tetapi bila benda bergerak dengan kecepatan, maka arah gerakan benda tersebut dapat berubah. Jadi velocity merupakan kuantitas vektor
di mana satuan velositas memiliki arah dan besaran. Sedang kecepatan speed merupakan kuantitas skalar, tidak memiliki arah tetapi hanya memiliki besaran. Walaupun begitu, karena gerakan tidak begitu penting, maka dalam buku ini velositas dianggap sama dengan kecepatan, yaitu sebagai kuantitas skalar. Kecepatan benda yang sedang bergerak adalah yang ditempuh benda bergerak per satuan waktu. Secara matematika, formulanya dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan S garis T. Dalam hal ini, V kecepatan dalam satuan meter per detik atau meter per menit atau kilometer per jam. S jarak yang ditempuh dalam meter, M atau kilometer. T sama dengan waktu tempuh dalam S menit, min atau dalam jam, H. 1.5 Percepatan. Benda yang sedang bergerak biasanya akan mengalami perubahan kecepatan. Gerakan benda yang mengalami perubahan kecepatan lazim disebut sebagai akselerasi gerakan, dan satuan waktu dari perubahan kecepatan disebut sebagai akselerasi atau percepatan. Akselerasi atau percepatan dapat positif atau negatif, tergantung pada nilai kecepatannya, apakah naik atau turun. Bila kecepatannya adalah awal f o dan kecepatan sesaat adalah f i, maka pada waktu t detik diperoleh formula sebagai berikut. F i sama dengan f o tambah a garis miring t. Bila gerakan benda dimulai dari keadaan diam sehingga kecepatan awalnya F0 adalah 0, maka persamaan 1.7 dapat disederhanakan menjadi Fi sama dengan tutup kurung A sama dengan T. 6. Percepatan gravitasi. Contoh nyata adanya akselerasi sama dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diambil adalah benda jatuh bebas dari ketinggian tertentu. Benda jatuh bebas ke permukaan tanah karena adanya gravitasi bumi akan mengalami akselerasi sebesar 9.807 m garis miring s. Untuk setiap detiknya, nilai tersebut dikenal sebagai akselerasi standar dari gravitasi atau dikenal pula dengan sebutan konstanta gravitasi universal, G, di mana G sama dengan 9.807 m garis s. 1.7 Gaya. Gaya dapat dinyatakan sebagai suatu dorongan atau tarikan pada suatu benda. Gaya adalah sesuatu yang memiliki kecenderungan untuk membuat benda bergerak, membuat benda yang sedang bergerak menjadi berhenti, atau untuk mengubah arah gerakan benda. Gaya juga dapat merubah bentuk atau ukuran benda sehingga suatu benda dapat dilipat, dibengkok, dan dipampatkan atau dikompresikan. Satuan gaya adalah Newton. Dalam hal ini, Newton dinyatakan sebagai gaya yang bila dikenakan pada suatu benda yang memiliki massa sebesar 1 kg akan memberikan akselerasi sebesar 1 m garis miring s setiap detik. Bila dinyatakan dalam persamaan matematika adalah F sama dengan m a. Dalam hal ini F gaya dalam Newton, m massa dalam kilogram, dan a sama dengan akselerasi dalam meter per detik, m garis miring s pangkat 2. 1.8 Gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang digunakan pada suatu benda dapat ditentukan dengan mensubstitusikan gaya gravitasi lokal G ke dalam faktor akselerasi A dalam persamaan 1.12. Jadi bila digunakan untuk menghitung gaya gravitasi, maka persamaan 1.12 dapat diubah menjadi F garis miring M G. 1.9 Energi kinetik eksternal. Energi yang dimiliki oleh sesuatu benda dapat bersumber dari kedua tipe energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi panas, daya, dan perubahan wujud saat. 2.1 Energi panas dan daya.
Panas merupakan suatu bentuk energi. Ini merupakan fakta yang tidak dapat diingkari, bahwa panas dapat diubah menjadi suatu bentuk energi lainnya, demikian juga sebaliknya. Dapat pula diubah menjadi energi panas. Secara prinsip termodinamik, panas dinyatakan sebagai energi yang berpindah dari satu zat ke zat lain, sebagai akibat dari adanya perbedaan suhu antara kedua zat tersebut. Pada energi lainnya, perpindahan energi dapat berlangsung karena adanya suatu usaha yang dilakukan pada benda. Energi adalah kapasitas untuk melakukan suatu pekerjaan. Energi yang disimbolkan dengan huruf W mempresentasikan adanya kondisi pergerakan pada benda, posisi, atau susunan molekul yang akan dapat menghasilkan pekerjaan dalam kondisi tertentu. Satuan energi panas menurut standar British adalah BTU, singkatan British Thermal Unit, di mana 1 BTU sama dengan jumlah panas yang diperlukan menaikkan suhu air setiap pound setiap 1 derajat V. Dalam sistem metrik, panas diukur dalam satuan kilokalori KKL. 1 KKL sama dengan jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari setiap 1 kg setiap 1 derajat Celcius. Dalam sistem SI, panas diukur dalam satuan kilojoule Kj, di mana 1 BTU sama dengan 1,055 Kj. Daya P atau power diidentifikasikan sebagai laju aliran energi persatuan waktu di mana pekerjaan sedang berlangsung atau kerja yang dilakukan persatuan waktu. P sama dengan W garis T sama dengan Fs sama dengan T. Menurut standar Amerika US standar, daya dinyatakan dalam satuan horsepower atau FT, LB, SSC, di mana IHP 2.2. Metode pemindahan panas. Energi panas dapat dipindahkan dari suatu benda atau substansi ke benda lainnya. Pemindahan panas energi dapat berlangsung dalam 3 cara, yaitu 1. Konduksi, 2. konveksi, 3. radiasi. Cara konduksi pemindahan panas. Secara konduksi terjadi apabila energi panas dipindahkan melalui kontak langsung antara molekul suatu benda atau molekul benda satu dengan molekul benda lainnya. Konduktivitas panas, zat cair atau liquid dan gas mempunyai konduktivitas panas sangat lambat, tetapi konduktivitasnya akan naik cepat bila dilakukan secara konveksi dan secara radiasi. Logam memiliki konduktivitas panas yang bagus. Gelas, dinding, bata atau beton, dan kayu mempunyai konduktivitas panas buruk. Bahan yang mempunyai konduktivitas sangat buruk, misalnya styrofoam dan glaswool lazim, disebut sebagai isolator panas. 2.3. Perhitungan energi panas. Sifat energi panas yang terkandung dalam suatu benda selain air diekspresikan melalui suatu konsep yang disebut sebagai kapasitas panas spesifik. Kapasitas panas spesifik suatu benda adalah besarnya nilai BTU yang ditambahkan ke suatu benda atau diambil dari suatu benda setiap pound menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius F. Dalam sistem British, kapasitas panas spesifik untuk air adalah 1 BTU garis miring LB derajat F. Dalam suatu metrik, kapasitas panas spesifik diukur dalam satuan kilokalori KKL. Kapasitas panas spesifik untuk air adalah 1 KKL sama dengan kilogram derajat Celcius. 1 BTU sama dengan 0,252 KKL. 1 KKL sama dengan 3,97 BTU. 2.4. Suhu. Suhu termasuk salah satu sifat yang dimiliki oleh suatu zat atau benda. Suhu merupakan ukuran intensitas atau level dari tekanan termis yang dimiliki oleh suatu benda. Suhu tinggi menunjukkan adanya tekanan termis pada level yang tinggi, pula sebaliknya suhu rendah menunjukkan ada tekanan termis yang rendah. Pada benda tersebut, kini semakin jelaslah bahwa nilai suhu benda merupakan indeks dari kecepatan gerak molekul yang dapat ada pada benda tersebut. Menurut teori kinetik, bila penurunan energi internal pada suatu benda berlangsung terus-menerus sehingga nilai energi kinetik internal turun hingga mencapai 0 atau 0, maka suhu benda dinyatakan turun ke nilai 0 absolut
absolute zero, yaitu sebesar kurang lebih 273,15 derajat Celcius. Dan pergerakan molekul benda akan berhenti total. 2.5 Termometer. Instrumen untuk mengukur suhu disebut termometer. Pada umumnya termometer beroperasi dengan memanfaatkan sifat fisik yang dimiliki oleh zat cair, yaitu akan mengambang atau menyusut jika suhunya naik atau turun. Karena suhu titik bekunya rendah dan memiliki koefisien mulai konstan, maka alkohol dan merkuri sering digunakan pada pembuatan termometer. Termometer merkuri lebih akurat dibandingkan dengan termometer alkohol karena merkuri memiliki koefisien muai yang lebih konstan pada tentang yang lebih besar dibandingkan alkohol. Contoh, tentukan nilai ukur dalam skala Fahrenheit bila diketahui nilai ukur dalam skala Celcius adalah plus 40 derajat Celcius. Plus 40 derajat Celcius adalah 40 derajat Celcius di atas titik beku air, dan setiap 1 derajat Celcius sama dengan 1,8 derajat Fahrenheit. 40 kali 1,8 sama dengan 72 derajat Fahrenheit di atas titik beku air, tetapi karena titik beku pada air skala Fahrenheit adalah 32 derajat F, maka nilai ukur sebenarnya pada skala Fahrenheit adalah 72 tambah 32 sama dengan derajat F. Contoh di atas dipresentasikan sebagai dasar rasionalisasi. Proses konversi suhu selanjutnya untuk keperluan praktis dapat digunakan formula sebagai berikut. Konversi skala Fahrenheit ke Celcius. Celcius sama dengan F kurang 32 garis 18 sama dengan 2.10. Konversi skala Celcius ke Fahrenheit. F sama dengan 1,8 Celcius tambah 32 sama dengan titik 2,2.6 absolute. Dari percobaan diketahui pada bawah suhu kurang 273,15 derajat Celcius, pergerakan molekul pada benda akan berhenti total. Titik suhu di mana pergerakan molekul berhenti total dinyatakan sebagai titik nol absolut. Secara praktis, suhu Celcius dapat konversi ke suhu absolut dengan menambahkan 273 pada pembacaan skala Celcius. Hasil pembacaan suhunya dinyatakan dalam Kelvin K. Internal suhu sebesar 1 K sama dengan interval suhu 1 derajat Celcius. Konversi dari dan ke suhu absolut dapat menggunakan formula sebagai berikut. K sama dengan derajat Celcius tambah 273. Derajat Celcius sama dengan K kurang 273. Skala Celcius dan skala Kelvin perbedaan 100 derajat Celcius, sedangkan skala Kelvin 3073,15 K. 2.7 Tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja persatuan luas permukaan. Tekanan dapat dinyatakan sebagai ukuran intensitas gaya pada setiap titik permukaan yang terkena oleh gaya tersebut. Bila gaya didistribusikan ke seluruh permukaan, maka besarnya tekanan pada setiap titik di permukaan yang terkena gaya tersebut adalah sama besarnya. Tekanan dapat dihitung membagi gaya total dengan luas permukaan. Hubungan ini diformulasikan sebagai berikut. P sama dengan F garis A, di mana P sama dengan tekanan dalam satuan Newton per meter persegi, N garis miring M pangkat 2 atau Pascal PA. Sedangkan F sama dengan gaya dalam satuan Newton. A sama dengan luas permukaan dalam persegi meter M pangkat 2. Karena F sama dengan M A, maka P sama dengan MA garis A sama dengan MG adalah 2.15. 2.8 Perubahan wujud benda. Status benda dapat terwujud dalam 3 fase yang berbeda, yaitu sebagai zat padat, zat cair, dan zat gas. Misalnya air berbentuk zat cair, tetapi dapat muncul pula berubah zat padat, yaitu es, dan dapat muncul pula berupa uap, air, atau gas.
cair, jarak antara molekul uap menjadi lebih jauh dan kecepatan gerak molekul menjadi lebih besar daripada molekul air. Uap juga mudah didampatkan atau memiliki tingkat kompresibel yang tinggi. Air dalam bentuk cair tidak dapat didampatkan. Uap air memiliki sifat seperti gas murni. Fasa padat, benda dalam fasa padat atau solid, memiliki energi potensial internal relatif kecil. Molekul benda tersebut agak sedikit rapat akibat adanya gaya tarik dan gaya gravitasi. Karena struktur molekulnya kaku atau rigid, maka pada fase padat ini ukuran dan bentuk benda cenderung tetap dan tidak dapat didampatkan sama dengan non-kompresibel. Fase cair, molekul pada benda yang berada pada fase cair memiliki energi yang lebih besar daripada ketika berada pada fase padat. Energi yang lebih besar ini bergerak kemana saja sehingga saatnya mudah mengalir mengikuti bentuk bejana yang ditempatinya. Fase gas, molekul benda dalam fase gas memiliki energi yang lebih besar daripada energi yang dimiliki ketika berada dalam fase cair. Ia mempunyai energi lebih dari cukup mempunyai mengatasi adanya gaya yang dapat mengangkatnya. 2.9 Saturasi, panas lanjut, dan superdingin. Saturasi, saturation atau super lanjut, superheat, dan dingin lanjut atau superdingin, subcooled, adalah istilah untuk kondisi benda ketika berada pada suhu dan tekanan tertentu. Refrigeran yang digunakan sebagai fluida penukar kalor dalam mesin refrigerasi akan mengalami ketiga kondisi tersebut ketika sedang bersirkulasi di dalam mesin refrigerasi. Kondisi wujud air pada saat berada di garis DE adalah campuran antara bentuk cair dan gas. Mendekati titik D, jumlah air lebih banyak, tetapi mendekati titik E, jumlah uap lebih banyak. Kondisi wujud benda ini yang terdiri dari campuran gas dan air lazim disebut sebagai kondisi saturasi, saturation. Air pada titik D disebut liquid saturasi dan uap pada titik D disebut gas saturasi. Uap pada titik F disebut uap panas lanjut atau superheat vapor. Kondisi wujud es pada saat berada di garis BC adalah campuran antara bentuk padat dan cair. Mendekati titik B, jumlah masih bentuk padat, tetapi mendekati titik C, bentuk cair dan lebih banyak es. Pada titik B disebut sebagai suhu saturasi es, dan pada titik C disebut suhu saturasi air. Es pada suhu kurang lebih dari 20 derajat Celcius, titik A disebut sebagai suhu dingin lanjut es, subcooled, dengan derajat subcooled sebesar 20.